semuanya, perkenalkan saya Nanda Yuniar, mahasiswa tahun ketiga Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Untuk internship DDB Telkom ini, saya memilih role researcher. Hal ini karena saya memiliki minat terkait dengan research. Selain itu, saya juga menyukai kepenulisan, desain, serta data. Saya termasuk orang yang disiplin, berkomitmen, bertanggung jawab, dan tepat waktu. Saya juga senang bekerja sama, berdiskusi, dan berbagi ide dengan orang lain. Namun, saya lebih bisa fokus dan maksimal ketika mengerjakan pekerjaan secara monotasking dibandingkan multitasking. Program ini adalah program yang menarik yang dapat membantu saya untuk belajar dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh ke dalam dunia nyata. Saya juga yakin bahwasanya internship ini bisa menjadi gerbang awal bagi saya untuk mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya. Ketika terpilih nanti, saya berkomitmen untuk menjalani internship dengan maksimal, menjadikan internship sebagai pembelajaran karena banyak sekali ilmu yang bisa diperoleh, serta menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan hasil yang baik dan memuaskan. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kesibukan saat ini ialah kuliah. Selain itu, saya juga mengikuti kegiatan Bangkit Machine Learning Path yang didukung oleh Google, GoTo, dan Traveloka. Kegiatan di Bangkit saat ini telah memasuki pengerjaan capstone proyek sebagai tugas akhir program Bangkit. Salah satu proyek yang paling menarik dan cukup menantang bagi saya ialah proyek akhir studi independen UI UX di PT Grid Edu Global Mahardika pada tahun 2022 lalu. Kami memperoleh studi kasus terkait dengan desain UI UX aplikasi pengelola keuangan dengan durasi pengerjaan sekitar 1 bulan. Kelompok saya terdiri dari 5 orang anggota, dan saya terpilih sebagai project manager. Untuk mempermudah pekerjaan, maka kami membagi beberapa peran, yaitu ada researcher, UX designer, UI designer, dan juga writer. Saya memilih peran researcher dan writer. Melalui peran ini, maka semakin menumbuhkan minat saya di bidang riset. Karena bagi saya, riset adalah tahapan awal yang krusial dan dengan riset, kita bisa mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pengguna, sehingga keputusan yang dihasilkan bisa objektif dan dapat diimplementasikan secara nyata. Pada mulanya, untuk menyesuaikan dengan waktu yang cukup singkat, maka kami melakukan riset dengan menyebarkan survei melalui Google Form. Dari hasil survei tersebut, kemudian diambil beberapa sampel yang dapat mewakili populasi survei, di mana sampel ini kami sebut sebagai user. Untuk merangkum jawaban user agar menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat, maka kami membuat user persona. Selanjutnya, akan diidentifikasi kebiasaan user dengan affinity diagram, di mana di sini dikelompokkan ke dalam 2 garis besar, yaitu kebiasaan mencatat keuangan dengan aplikasi digital dan dengan manual. Selanjutnya, kami membuat recap dari kebiasaan user tersebut melalui user journey recap, di mana tahapan ini menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh user, misalnya terkait dengan motivasi, tools, dan tahap-tahap yang dilakukan ketika mereka mencatat keuangan. Tahapan selanjutnya ialah tahapan desain. Terdapat 2 subtugas, yaitu UX design yang dikerjakan oleh UX designer untuk membuat wireframe. Kemudian ada UI design yang dikerjakan oleh UI designer dengan membuat interface aplikasi seperti desain sistem dan juga UI style guide. Lalu untuk tahapan writer, dibuat writer guide agar nanti mikrocopy yang dihasilkan bisa konsisten dan memudahkan user untuk memahami setiap instruksi yang diberikan. Setelah semuanya selesai, maka dilakukan pembuatan prototipe untuk testing dan juga pitch deck presentasi. Kendala yang dihadapi ialah berkaitan dengan jadwal yang padat dan ada beberapa teman yang cukup sulit untuk dihubungi. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, saya harus menjadi proaktif dan juga kami menggunakan project management tools serta time management dengan baik, saling membantu satu sama lain jika ada pekerjaan yang terkendala. Tak jarang juga saya membackup pekerjaan teman saya agar bisa selesai tepat waktu. Alhamdulillah, proyek tersebut bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan memperoleh komentar yang positif dari mentor serta nilai yang bagus. Ya, meskipun tetap ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan dan diperbaiki. Senang sekali dan bersyukur bisa menyelesaikan proyek tersebut dengan baik, serta menuntaskan apa yang telah dimulai di Grid Edu. Selanjutnya, untuk mendukung produktivitas saya,
Beberapa tools yang biasa digunakan ialah Microsoft Office dengan skala 9 untuk Word, 8,5 untuk PowerPoint, dan 8 untuk Excel. Kemudian ada tools desain dan diagram dengan skala 8 yang meliputi Figma, Miro, Canva, dan Lucid Chart. Untuk Google Workspace seperti Gmail, Gdocs, Drive, dan lainnya memiliki skala 8,5. Selanjutnya, untuk proyek manajemen tools seperti Trello dan Notion dengan skala 8,5. Sementara itu, untuk tools visualisasi data seperti Power BI dan Tableau memiliki skala 7,5. Saya yakin skala dan kemampuan tersebut dapat terus berkembang seiring dengan keinginan dan kemauan saya untuk terus belajar. Sekian dan terima kasih.